sebagian besar jamaah kita ini haji tamattu. Ya. Artinya ada kewajiban membayar dam. Beberapa waktu kemarin redaksi menerima catatan bahwa dam diusulkan untuk bisa dilaksanakan di dalam negeri. Ya. Seperti apa keputusan Kemenak terhadap hal semacam ini? Memang ada usulan baik Ya. dari Badan Penyelenggara Haji yang ada wacana bahwa dam itu bisa dibayar di tanah air, tapi sampai hari ini mungkin masih dalam kajian. Ya, apa yang dilakukan pemerintah daerah, support apa yang diberikan? Kalau menurut undang-undang Ya. yang sekarang mungkin dalam waktu dekat ini di amandemen, Undang-Undang nomor 8 tahun 2019, Undang-Undang nomor 13 tahun 2008 bahwa jamaah haji dari daerah ke embarkasi atau dari debarkasi ke daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, di Gresik ini sementara masih dari daerah ke embarkasi yang ditanggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi dengan pemirsa viewer kami di Ngopi Disik Ngobrol Pagi Dialog Gresik yang tentunya akan terus menyajikan program-program menarik, perbincangan-perbincangan menarik dan banyak sekali perbincangan yang sungguh sangat bermanfaat bagi pemirsa kita. Responnya sungguh luar biasa, bahkan beberapa perbincangan mesti harus ditambahkan. Seperti halnya juga saat ini, kita sudah pernah berbincang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Namun dari berbagai respon viewer kami, ternyata masih cukup banyak persoalan yang harus dibahas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, 2025. Karena itu hari ini saya hadirkan kembali tokoh kita yang cukup banyak penggemarnya, bahkan jauh di luar kota Gresik. Ada banyak respon dari viewer kami yang termasuk dari Aceh dan lain sebagainya. Ya, baik, kita temui saja tokoh kita hari ini, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Kabupaten Gresik. Beliau adalah Bapak Haji Lulus SEMA. Assalamualaikum Pak Lulus. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu senang kalau ketemu Pak Lulus. Wajahnya selalu sumringah dan terus bisa memberi banyak pencerahan bagi kami di podcast ini. Ya, Pak Lulus, tentu hari-hari ini sibuk. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Di antara kesibukan yang begitu memuncak di akhir-akhir ini sebelum pemberangkatan, karena tanggal 1 Mei adalah kloter pertama yang harus diberangkatkan meskipun masih dari Trenggalek, Pak ya. Trenggalek dan Gresik akan berangkat insya Allah tanggal 3 Mei. Awal jamaah haji Gresik diberangkatkan ke Tanah Suci. Baik, sejauh ini progres persiapan pemberangkatan seperti apa Pak Lulus? Untuk progres pemberangkatan haji di Kabupaten Gresik, alhamdulillah hampir 100% kita sudah fix. Ya. Baik paspor, tidak ada kendala, yang kemarin masih ada masalah sudah bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Dan untuk tinggal keberangkatan saja. Ya. Kita masih menunggu pelunasan kan sampai tanggal 25 besok, tapi alhamdulillah jadwal kloter Provinsi Jawa Timur sudah keluar dan Gresik ada 6 kloter. Ya. Untuk yang jamaah haji tambahan yang kemarin kita sebut sebagai cadangan, kemudian sudah menyelesaikan pelunasan, ya itu jadwalnya kira-kira seperti apa nantinya? Apakah seatnya sudah disiapkan atau mungkin harus menunggu keputusan yang lain? Jadi gini, untuk jamaah cadangan dari Gresik itu ada 297 jamaah cadangan yang melunasi. Dari 758 itu ada 297 sampai hari ini yang melunasi. Akan tetapi kita punya hitung-hitungan, hitung-hitungannya kurang lebih ketika Jawa Timur itu ada 4.000-an yang dipergunakan untuk cadangan, kita hitung, maka Gresik itu ada 211 orang yang masuk, maka itu sudah kita masukkan di pramanifest. Mulai dari kloter 10, kloter 14 sampai 97 sudah kita masukkan. Sedangkan sisanya yang ada sekitar 60 atau 80 80
jamaah itu kalau nanti masuk ya otomatis nanti harus mau ditempatkan di kloter yang digabungkan dengan kota lain. Iya, jadi menjadi mau dimasukkan di kloter manapun harus siap. Harus siap, ya. Mungkin tidak bisa jadi satu kota, tapi bisa dengan yang lain karena tentu saja memenuhi jumlah jamaah dalam satu kloter sejumlah 380 khusus untuk tahun ini ada kebijakan yang baru. Kemarin satu kloter itu 3 petugas, jamaahnya 377 sehingga satu kloter 380. Sekarang ada perubahan menjadi 4 petugas sehingga satu kloter itu jamaahnya 376. 376, oke. Dan dengan 4 petugas sehingga klub 380 dalam satu kloter. Ya. Pak Lulus, tercatat ada 5 juta calon jamaah haji lansia yang namanya tengah menunggu jadwal pemberangkatan. Tahun ini seberapa banyak lansia yang bisa diberangkatkan? Untuk lansia itu sesuai regulasi bahwa lansia itu diberi kuota 5% dari kuota nasional. Kalau Jawa Timur kan kuotanya 35.135. Dari 5% itu Jawa Timur ada 1.758 jamaah. Dari 1.758 jamaah, Kabupaten Gresik mendapat jamaah dari lansia itu ada 46 jamaah. Sehingga jamaah yang lansia ini nanti dapat didampingi oleh anak kandung, saudara kandung, orang tua kandung, menantu. Itu alhamdulillah Gresik kemarin untuk usulan penggabungan itu ada 251 jamaah yang tergolong lansia berserta pendampingnya. Pendamping mahram ada 251 jamaah. Terkait dengan penggabungan, sejauh ini apa yang jadi kendala penggabungan semacam itu selain pendamping lansia, kemudian saudara, kandung, penggabungan mahram dan lain-lain. Ada enggak problem yang mungkin yang sampai belum terpecahkan persoalannya saat ini? Alhamdulillah di Gresik kemarin memang ada problem ya Pak. Problem terkait penggabungan saudara kandung. Jadi ada jamaah haji yang sudah lunas itu nama ayahnya memakai nama ayah setelah haji. Tapi di porsinya nama ayah sebelum haji. Jadi di KTP, di KK, di akte kelahiran itu nama ayahnya setelah haji. Tapi di waktu pendaftaran pakai nama ayah sebelum haji. Nah ini kan mau digabung oleh saudara kandungnya. Nah saudara kandungnya memakai nama ayah sebelum haji. Sehingga kita kemarin kan kita tolak, tapi karena masih ada waktu, saya harap dari jamaah haji itu bisa membetulkan akte dan kakaknya sebelum haji. Karena ijazahnya juga pakai nama ayahnya sebelum haji. Karena ada bukti kuat sehingga kemarin sudah dibetulkan dan alhamdulillah bisa dua-duanya bisa masuk. Kalau di Gresik alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Cuman ada kemarin kebetulan jamaah haji dari Gresik, istrinya yang suaminya kebetulan dari Trenggalek. Nah itu tidak tahu ini sampai terlupakan sehingga tidak di biometrik sehingga penggabungannya gagal. Tapi kan di Trenggalek, jamaahnya lunasnya di Trenggalek, di Gresik. Artinya mestinya mutasi. Iya, mutasi Gresik. Tapi tidak bisa terjadi mutasi karena biometriknya tidak tercatat gitu ya. Pengajuan penggabungannya belum di biometrik. Ya, baik. Ini catatan bagi pemirsa bahwa syarat administratif ini harus betul-betul tidak boleh ada perbedaan. Sekecil apapun. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan sistem digital. Satu huruf saja yang berbeda, maka digital itu bisa menolak. Karena itu diharapkan semua calon jamaah haji yang mendaftar sebisa mungkin harus diupayakan tata tulis administrasi, baik itu kependudukan dan lain sebagainya harus sama. Harus konsisten sejak awal. Nah, itu akan memudahkan dalam pengurusan pendaftaran haji. Jika itu tidak dilakukan, pasti akan terjadi masalah di kemudian hari. Pak Lulus, mereka yang tahun ini ternyata
gagal berangkat, ya. Artinya mereka kan katakanlah untuk setoran awal sudah lunas gitu loh. Kemudian mereka gagal berangkat. Statusnya seperti apa? Apakah sudah bisa otomatis tahun 2026 itu menjadi jamaah yang dapat porsi berangkat atau gimana? Jadi gini, jamaah haji yang statusnya masih setoran awal berupa 25 juta itu diberi kesempatan 3 kali untuk dipanggil. Jadi tahun pertama dipanggil, tahun kedua dipanggil, tahun ketiga dipanggil. Tahun pertama dia tidak melunasi karena beberapa hal. Otomatis dia akan menjadi daftar tunggu awal tahun berikutnya. Tahun berikutnya tetap dipanggil. Karena ada sesuatu lagi, mungkin nunggu mahram, banyak alasan ya ini. Alasan ini banyak yang nunggu mahram, mundur lagi. Tahun ketiga mundur lagi, tahun keempat baru diblokir datanya. Gitu, tapi porsinya tidak hilang. Porsinya tidak hilang, datanya diblokir untuk panggilan. Jadi tidak mungkin dapat panggilan. Iya, kecuali kalau jamaah haji itunya sudah siap untuk berangkat karena mahromnya nunggu mahram sudah bisa, baru melapor ke Kemenak, membuat surat pernyataan bahwa siap berangkat, maka porsinya akan dibuka lagi. Jadi tidak hilang. Terus ini yang beda lagi, yang ini kan setoran awal. Kalau yang jamaah haji tahun ini sudah proses mulai kesehatan, mulai ikut pelunasan. Ternyata ada kegagalan. Maksudnya ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa berangkat karena mungkin alasan keluarga, alasan kondisi yang masih sakit atau apalah. Itu artinya jamaah haji ini otomatis tahun depan menjadi prioritas. Tetapi karena aturannya itu seperti ini. Kalau tahun ini sudah lunas, sudah disiapkan semuanya, tetapi tahun ini tidak jadi berangkat, maka tahun berikutnya satu harus periksa kesehatan lagi. Kan kesehatan itu hanya berlaku sampai 6 bulan. Periksa kesehatan lagi ya harus bayar lagi. Yang kedua, ketika biaya haji itu naik, maka akan nambah. Mengikuti aturan yang baru. Tapi ketika turun ya akan dikembalikan dananya. Seperti itu. Tapi yang lunas juga seperti itu, diberi waktu 2 tahun. Tahun ini, tahun besok nanti kalau tidak berangkat lagi akan diblokir porsinya agar yang bawahnya cepat naik. Seperti itu. Tapi tidak hilang. Tidak hilang. Artinya ketika ada inisiatif untuk berangkat, sudah siap dengan berangkat semuanya, lapor ke Kemenak, membuat surat pernyataan bahwa tahun ini siap berangkat, maka akan dibuka blokirnya. Tapi yang blokir kita laporkan ke pusat. Yang berhak membuka blokir itu pusat ya. Dirjen PAU pusat. Oke. Pak Lulus, saat ini tentu persiapan sudah cukup matang dan tentu semua berharap bisa berangkat dengan sebaik-baiknya. Sebagian besar jamaah kita ini haji tamattu. Artinya ada kewajiban membayar dam. Beberapa waktu kemarin redaksi menerima catatan bahwa dam diusulkan untuk bisa dilaksanakan di dalam negeri. Seperti apa keputusan Kemenak terhadap hal semacam ini? Memang ada usulan baik dari Badan Penyelenggara Haji yang ada wacana bahwa dam itu bisa dibayar di tanah air, tapi sampai hari ini mungkin masih dalam kajian. Sampai hari ini masih belum ada ketentuan seperti itu, jadi belum ada aturan khusus yang memperbolehkan bahwa dam itu dibayar di Indonesia. Mungkin masih perlu pengkajian, fikihnya itu dan sebagainya. Jadi sampai hari ini kita belum menerima edaran terkait dam itu apakah boleh dibayar di tanah air atau cukup di sana, tapi belum ada aturan yang mengatur semacam itu. Tapi kemarin kan kita ada wacana semacam itu untuk memberdayakan ekonomi di Indonesia, dalam negeri itu. Seperti yang kita simak, mungkin beberapa pemirsa tahu, ada beberapa kejadian di Tanah Suci terkait dengan pengelolaan dam. Dan banyak sekali yang menengarai, ada yang disebut dengan mafia dam. Mereka-mereka yang terus menyisir jamaah untuk membayar dam, mereka menyebutnya sebagai pangdam, panglima dam katanya begitu. Dan itu mereka menyisir banyak sekali. Catatannya ada penyalahgunaan dalam pelaksanaan dam. Menurut berita yang redaksi terima,
bahwa setelah dam itu dilakukan pemotongan hewan, dagingnya dijual ke restoran-restoran. Dan diperhitungkan satu orang pangdam itu paling tidak bisa menerima untung sekitar 1 juta rupiah per ekor. Bayangkan ketika satu kloter saja menyerahkan kepada seorang pangdam untuk melaksanakan dam ini, berarti paling tidak mereka sudah dapat 380 juta dalam satu kali pembayaran dam. Dan ini marak sekali di Tengarai, ada di Tanah Suci. Sejauh ini Kemenak apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan persoalan semacam ini? Jadi untuk pembayaran dam ini biasanya jamaah itu membayar lewat KBU. Ya. Tapi di KBU itu ada aturan bahwa harus jamaah bisa menyaksikan. Tapi ada dari Kemenak anjuran itu langsung bayar ke Bank Raji itu untuk terkait dam itu. Tapi untuk terkait yang tadi disampaikan Bapak, kita sampai hari ini belum ada pemberitaan semacam itu sehingga kita belum bisa menjawab terkait itu. Tapi pemerintah sudah ada aturan yang mengatur dam itu agar tidak disalahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada lembaga khusus menangani dam ini? Kalau dam tidak ada lembaga, cuma ada edaran Dirjen PHU terkait aturan pembayaran dam. Ada aturan semacam tahun kemarin. Tahun ini belum turun aturan yang terkait dam itu. Jadi, kalau tahun kemarin dibayarkan kemana, Pak? Disarankan untuk lewat Bank Arab Saudi itu. Jadi langsung diletangani oleh pemerintah Arab Saudi lewat bank itu. Tapi sebagian besar jamaah haji kita kan ikut KBU, sehingga mungkin bank lewat bayarannya bank caranya seperti apa kan kita jaga gagap mungkin ya, sehingga dipercayakan kepada KBU biasanya. Tapi KBU nanti biasa sebagian yang laporan ke kita untuk penyembelian jamaah itu menyaksikan. Tapi setelahnya itu kan kita tidak paham, tapi yang jelas jamaah tahu bahwa itu nama siapa, kambingnya dibelah itu menyaksikan di tempat penyembelian. Dalam informasi yang didapat redaksi Pak Tulus, pelaksanaannya memang disaksikan, tapi itu cukup jauh, berkisar 15-20 meter dari tempat penyembelihan, sehingga tidak jelas. Ada yang menengarai katanya satu dam bisa diberikan sampai 3 nama jamaah, ada yang segitu. Penyelewengannya cukup signifikan, parah lah, katakanlah seperti itu. Dan sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia, para pangdam ketika mendekati ketua kloter ini, pimpinan kloter ini, mereka menawarkan berbagai hal fasilitas, termasuk ketika mampu mengkoordinir sampai 1 kloter penuh, mereka siap kasih sepeda motor. Katanya seperti itu, sampai seperti itu. Bahwa hal ini tidak mudah untuk diselesaikan, tapi setidaknya ini catatan penting yang mesti dicermati oleh teman-teman Kemenak, bahwa pelaksanaan dari dam itu memprihatinkan saat ini. Mungkin dari itu ada banyak temuan-temuan semacam itu sehingga ada pemerintah berpikiran untuk memberdayakan ekonomi di tanah air di dalam negeri, maka damnya di Indonesia. Sehingga itu mungkin lebih Pak, lebih memberi dampak luas kepada masyarakat kecil kita. Betul sekali. Pak Lulus, sejauh ini support pemerintah daerah seperti apa terhadap penyelenggaraan haji ini? Artinya apa yang dilakukan pemerintah daerah, support apa yang diberikan, atau mungkin ada pemilahan kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemda sendiri? Kalau menurut undang-undang yang sekarang mungkin dalam waktu dekat ini di amandemen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, bahwa jamaah haji dari daerah ke embarkasi atau dari debarkasi ke daerah itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Di Gresik ini sementara masih dari daerah ke embarkasi yang ditanggung pemerintah terkait bisnya. Tapi kalau ketika pulang
belum ditanggung. Oh, Masih ya. kita dari Kemenak juga mengusulkan Ya, mungkin agar seperti daerah-daerah lain. ya. Kita itu kan hanya Gresik saja Pak ini yang Hanya belum. Gresik saja. Iya, Tuban, Terlambat ya. Lamongan, Bojonegoro, Sidoarjo itu pulang pergi sudah difasilitasi oleh pemerintah Iya. daerah. Cuman Yang Gresik mudah-mudahan masih belum. tahun depan itu Iya. ada harapan lah dari kita itu biar jamaah haji itu ada. Tahun ini memang ada dari sudah lama sih Iya. Pak ya untuk hanya berangkatnya saja, Pemberangkatannya, tapi iya. pulangnya belum. Belum. Kalau daerah lain itu mulai berangkat, koper itu Iya. semua. Di handling mereka. Iya. Oh, iya. Ya ini mungkin mohon maaf ini Iya. kita sampaikan memang Iya. itu keluarnya jamaah haji yang Iya. sampai di Kabupaten Gresik. Ya, atau jangan-jangan karena anggaran Gresik yang masih defisit seperti tahun 2023 kemarin. Itu kayak tidak menjadi faktor seperti itu. Iya. Dari dulu Pak kita Dari bisa dulu, ya. dulu pernah kita hearing dengan komisi berapa itu Komisi 4 ya. ya D ya komisi D Iya, ya. komisi D, ya. Dulu itu ya terkait ini tapi ya belum ya, ada. ya. Oke. Baik. Catatan ini bagi pemerintah daerah bahwa di sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Timur ini sudah memfasilitasi jamaah haji transport bis dari Daerah kota ke daerah embarkasi. ke embarkasi. Dari Begitu juga Dari pulangnya embarkasi ke ke daerah. Ya. Hanya Gresik yang masih hanya berangkat saja, Ya. baliknya belum. Ya. Sementara kota lain sudah pulang balik bisa difasilitasi oleh pemerintah. Karena masih ada pemahaman bahwa jamaah haji itu kaya Pak. Iya, Tapi betul, di undang-undang itu jelas diamanatkan. Iya. Aneh juga kalau jemaah haji masih minta fasilitas kan gitu ya. Ya, catatan penting Pak Lulus di akhir sebelum mereka berangkat pasti ada hal-hal yang mungkin terlewat oleh jamaah yang mesti harus diingat betul. Ada hal yang wajib dibawa atau kegiatan yang wajib dilakukan sebelum pemberangkatan. Apa kira-kira Pak Lulus? Sebelum keberangkatan jamaah haji itu satu harus ngelis apa saja yang akan dibawa. Isi tas ya? Ya, isi kopernya itu harus koper ditulis, kan jamaah haji itu hanya boleh membawa tiga koper Pak, Ya. 4 sekarang. Ya. Koper besar, Ya, tas tenteng itu koper besar isinya 32 kilo, Ya. koper besar yang tenteng Koper itu 7 kecil, kilo, gitu. terus tas paspor sama tas untuk besok untuk armusna. Armusna, ya. Selain itu dilarang. Ya. Boleh membawa tas selain dari Saudi Airlines, tapi dimasukkan di koper besar sehingga cuman dari untuk persiapannya biar tidak terlewatkan. Ketika jamaah haji gelombang pertama, Ya. kain ikhram dimasukkan di koper besar. Ya. Ketika gelombang kedua di Gresik ini kan ada Ya. 4 kloter yang masuk di gelombang awal. Ya. Gelombang pertama, yang 2 kloter di gelombang akhir, gelombang kedua. Kalau ketika gelombang kedua, maka Taruh di koper tenteng. Biar karena ketika berangkat yang gelombang 2 itu sudah pakai ikhram di Bandara. asrama haji. Di asrama haji. Ya sudah pakai. Bukan di bandara. Bukan. Jadi mau Secara berangkat. fikih bandara King Abdul Aziz kan sudah memenuhi untuk mikotnya. Iya. Cuman Pak, ini dalam rangka karena ada fast track. Ya, takutnya nanti di sana keburu. Ya keburu. Tapi di sana rata-rata ya ini jamaah haji tetap bisa mandi di sana, tapi kan ini sudah siap. Ya. Iya. Artinya mereka menyatakan mikotnya itu di Lam-lam atau di Lam-lam. Iya, Ya, berarti kan di atas pesawat cuman ketika kita sudah mereka masih dipakai pakai ikhram sejak berangkat sejak berangkat. Ya, ini penting untuk diingat bahwa jamaah yang masuk di gelombang kedua harus membawa ikhramnya di koper kecil atau koper tenteng. Dan ini mungkin tambahan Pak, untuk agar jamaah itu seperti gunting, seperti pisau itu dimasukkan di koper besar, jangan dimasukkan di tas tenteng nanti. Karena kalau ketika mau naik pesawat, naik berangkat diperiksa nanti dibongkar. Ya, jadi benda-benda tajam kecil, silet, pisau atau gunting
cukur dan lain sebagainya harus masuk di koper bagasi, koper besar, sehingga mereka masuk bagasi, tidak akan diperiksa di X-ray, ya kan. Sementara kalau koper kecil harus dimasuk di X-ray. Kalau di X-ray kelihatan suruh bongkar nanti, ya kan. Ya, kalau misalnya benda cair, Pak Lulus, sejauh ini ada yang pengen bawa madu sampai 1 liter gitu. Jadi memungkinkan nggak? Jamaah haji itu maksimal benda cairnya itu 1 liter maksimal. Tetapi harus dipecah-pecah. Ya. Maksimal 100 kemasannya 100 milian. Maksimal 1 liter kalau di total, tapi harus dipecah-pecah 100 mili, 100 mili, 100 mili. Seperti jamaah haji kebanyakan itu banyak bawain body yang di atas itu, terus apa itu minuman apa yang dari apa yang ada isotonik itu lebih dari itu, maka di sana suruh dikeluarkan. Jadi saya himbau kalau jamaah haji membawa yang benda cair baik sabun maupun pasta gigi, masuk sampo, itu yang cairnya 100 mili maksimal. Kemasan terbesar harus 100 mili dan jumlah total harus 1 liter. 1 liter. Lebih dari itu akan jadi masalah. Dibongkar di Terus sana. Itu Pak, mungkin jamaah haji ini tahun kemarin kan masih kita temukan kita dilarang membawa magicom. Terus pemanas air. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tetap dikeluarkan. Tapi kadang-kadang jamaah haji itu kan barangkali nanti tidak tapi tetap akan dikeluarkan. Jadi daripada dikeluarkan tidak usah dibawa. Nah, Pak Lulus, itu kriterianya masuk di barang elektronik atau masuk di pemanas atau hanya tertentu saja yang jelas dilarang? Kalau misalnya ada catok rambut ya misalnya, ya ada pemanasnya juga, tapi catok rambut, bentuknya catok rambut, apakah masih dibolehkan? Sebetulnya kalau itu Arab Saudi yang melarang. Jadi itu larangan dari pesawat Saudi Airlines. Jadi kalau itu memang tidak ada larangan ya Pak ya. Tapi Saudi Airlines melarang membawa barang-barang seperti magicom, pemanas air. Kalau catok ini belum Pak. Artinya apa barang elektronik itu tidak boleh, atau barang yang ada komponen pemanasnya yang tidak boleh, atau apa sebetulnya kriterianya? Kalau kriterianya itu kayak pemanas ya. Barang-barang elektronik yang mungkin masih boleh ya kalau elektronik, tapi kalau pemanas itu jelas dilarang. Sama penerbangan Saudi Airlines. Jadi coffee maker jangan dibawa karena ada pemanasnya. Mesti dikeluarkan nanti. Magic jar nanti tidak boleh masuk pesawat ditinggal di bandara. Ini catatan untuk jamaah, jangan sampai ini kita langgar, nanti resikonya bahwa barang yang sudah kita beli, yang sudah kita masukkan akan ditinggal di bandara, tidak boleh dibawa. Di asrama sudah didetek. Itu sejak di asrama. Jadi nanti jamaah haji itu kopernya seluruhnya akan masuk di asrama haji. Di asrama haji akan di X-ray, nanti kalau barang-barang dikeluarkan dan akan diserahkan kepada petugas daerah. Nah, nanti kalau sudah di daerah akan dikembalikan ke keluarga untuk mengambil. Tapi yang menjadi masalah kan jamaah haji dipanggil. Nah, dipanggil itu psikologinya kan beda. Sudah duluan. Ngomong belum ini. Tapi dipanggil tambah terkenal, Pak. Akhirnya banyak jamaah yang tahu akhirnya nama kita siapa karena kita justru dipanggil Pak Lulus. Menteri Agama menyatakan bahwa tahun ini haji mabrur. Haji akbar. Haji akbar maksud saya. Apa betul itu? Karena ada beberapa yang mengatakan patokannya ada di wukuf, ketika wukufnya Jumat dianggap haji akbar, padahal ini kan menurut Menteri Agama ada di Idul Adha-nya yang hari Jumat. Seperti apa penjelasannya, Pak? Jadi gini, kemarin kan memang ketika manasik nasional disampaikan oleh Bapak Menteri kita bahwa tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat tanggal 6, tapi kita tetap mengikuti yang ada di Arab Saudi. Kalau memang nanti wukufnya jatuh di tanggal 5 berarti hari Kamis, maka tidak haji akbar. Tapi kalau mudah-mudahan apa yang
karena RPH itu nanti di sana ternyata betul-betul tanggal 6 pelaksanaan wukufnya, maka haji tahun ini haji akbar. Kemarin disampaikan oleh Menteri Agama. Cuman nanti ketika besok pelaksanaannya dilihat nanti memang jadwalnya wukufnya tanggal 6, itu kan jatuh hari Jumat. Berarti nanti kalau di Indonesia memang jadwal di kalender kita tanggal 6 itu tanggal 7 itu kan hari raya. Berarti wukufnya tanggal 9 kalau. Tapi di Arab Saudi ya nanti dilihat. Ya, mudah-mudahan doa itu kan doa termasuk doa ya. Sehingga wukufnya itu betul-betul hari ru'yatnya mereka ya kan. Berarti kalau wukufnya tanggal 6 hari Jumat ya berarti haji akbar itu saja nanti. Ya, mudah-mudahan aja tahun ini haji akbar sesuai dengan harapan para jamaah. Amin, amin. Tapi apapun yang ditetapkan Allah itu pasti selalu terbaik bagi jamaah. Ya, pemirsa, kita hadirkan Pak Lulus ini setidaknya untuk menjawab berbagai komentar yang ada di podcast kita yang lalu bersama Pak Lulus. Dan banyak sekali yang memberi komentar, banyak yang bertanya dan belum sempat dijawab oleh Pak Lulus, maka perlu kita sampaikan di sini agar bisa mendapat penjelasan dari Pak Lulus. Saya baca saja, ada @Patmawati7084 menuliskan yang mampu malah tidak bisa berangkat dengan alasan belum istitoah dan memvonis demensia berat. Itu dokternya yang perlu dikasih sanksi. Nah, ini Pak Lulus, artinya ada persoalan istitoah itu standarnya dipertanyakan. Bahwa ada yang sebetulnya menurut keluarga sehat-sehat saja, tapi dokter menyatakan bahwa ini demensia. Bagaimana sebetulnya untuk menyelesaikan yang semacam ini? Artinya perasaan keluarga, apa yang dirasakan pasien, semuanya baik-baik saja. Sementara dokter memvonis demensia. Jadi begini, haji itu kan syaratnya harus istitoah dari segi ekonomi. Yang ditinggal juga bisa untuk bekalnya. Yang kedua dari segi keamanan, istitoah dari segi keamanan. Seperti tahun 2020-2021 kan dari segi keamanan untuk kesehatan kita kan tidak mungkin sehingga tidak diberangkatkan. Yang ketiga jamaah haji itu harus istitoah dari segi kesehatan. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 10 tahun 2016 itu syarat-syarat haji itu harus istitoah. Salah satunya jamaah haji yang gagal ginjal, cuci darah itu jelas tidak istitoah. Yang dua jamaah demensia. Demensia itu kan bahasa umumnya kan pikun Walaupun kita sudah mampu secara ekonomi, tapi kalau jamaah haji ini demensia maka tidak istitoah, tidak bisa diberangkatkan karena kita pernah pengalaman tahun 2019 jamaah haji ini ternyata tiba-tiba istitoah, sebetulnya tidak istitoah karena demensia, sehingga sangat mengganggu aktivitas semua jamaah lain. Di pesawat saja minta turun, pakai nikhrom ketika itu 2019 itu pakai pampers dan minta turun terus, itu kan mengganggu. Tapi karena tadi dari netizen tadi kan dari pemeriksaan demensia itu mungkin dari puskesmas bisa diperiksakan lagi ke rumah sakit yang nanti bisa hasilnya sama akurat, tidak akurat, yang keakuratan, sehingga harus diperiksakan selain di puskesmas mungkin atau di rumah sakit yang ditunjuk oleh puskesmas, harus periksakan lagi di rumah sakit dari jamaah haji itu sehingga bisa membandingkan. Kalau hasilnya sama tetap demensia, maka jamaah haji itu dari segi kesehatan tidak istitoah, maka tidak diberangkatkan. Tapi kalau ada pembanding, kalau dinyatakan tidak istitoah, maka harus disampaikan ke puskesmas agar jamaah haji itu bisa berangkat. Jadi jamaah haji punya hak untuk pembanding. Melakukan pemeriksaan dengan second opinion lah. Dari opini dokter yang lain masih mungkin karena harus ada, misalnya kan ini jamaah haji kan tidak terima ini keluarga yang divonis demensia, padahal jamaah haji ini sehat-sehat, tidak pikun, tidak apa.
bisa nanti untuk diperiksakan di rumah sakit lain yang Ya. nanti hasilnya seperti apa bisa Ya. dikonsultasikan Lampirkan lagi untuk ya, bisa disandingkan Ya. mana yang diambil. Ya. Kalau kenyataannya jamaah haji itu ternyata tidak demensia, Ya. di rumah juga biasanya orang desa-desa itu kan Ya. walaupun tua tapi Ya, wah masih itu kan gitu, bergas, ya. maka Ya. bisa diberangkatkan, bisa disampaikan ke puskesmas masing-masing itu. Bisa jadi cara diagnosanya beda-beda Iya, sehingga iya. hasil Iya, diagnosanya bisa bisa berbeda. berbeda. Ketika berbeda itu nanti yang Iya. memutuskan tetap Kemenak ya. Yang Ketika kalau Kemenak menerima dua surat keterangan dokter. jadi gini Pak, untuk yang menentukan jamaah haji itu istitoah dari kesehatan semua dari dinas kesehatan. Oh, Kita hanya menerima saja. ya. Jadi kita enggak punya ranah Ya, ke situ, ya, kita ya, ya. tidak punya keahlian terkait itu. Cuman kalau ada yang pertanyaan itu, Ya. mungkin saran dari kami ya bisa dibandingkan dengan rumah Ya. sakit, nanti bisa hasilnya seperti apa. Ya. Kalau hasilnya sama berarti jamaah haji sesuai dengan putusan Kemenkes tahun Ya. 2016 itu berarti jamaah haji tidak istitoah. Ya. Maka kalau tidak istitoah maka tidak bisa diberangkatkan. Artinya gugur kewajiban. Iya. Ya. Dan ini kalau memang dinyatakan tidak istitoah, maka jamaah haji ini bisa dilimpahkan Ya, kepada alihkan. Ya. Sebenarnya anak kandung, saudara kandungnya, Ya. orang tua kandung, suami atau istri. Ya. Itu bisa diterima dan bisa berangkat Ya. tahun ini Ya. misalnya. Seperti Apalagi itu. dibadalkan, tidak ada masalah. Tidak ada, ya kan sudah ya. tidak istitoah. Ya, Dari ya. Ya. kesehatan kan tidak mungkin beliaunya bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Abu Zulfa 9273. Pertanyaannya adalah terlalu tua lansia yang dipanggil 85 tahun. Seharusnya 70 tahun ke atas sudah bisa dipanggil karena masih kuat. Tapi kalau 85 tahun ke atas, saya kira berat karena haji itu ibadah yang membutuhkan fisik. Iya betul. Ya. Ya. Jadi Tapi gini. kebijakan dari Kemenak tetap mereka diberi kesempatan. Jadi seperti ini, kalau di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu yang dinamakan jamaah haji lansia Ya. itu mulai usia 65 tahun. Ya. Dan sudah mendaftar 5 tahun maka beliau-beliau ini Ya. mendapat prioritas Prioritas. untuk diberi kesempatan untuk berangkat. Ya. Tetapi ada klausal yang dipanggil itu usia yang paling tua dulu. Ya. Nah, paling tua dulu terus Urutannya. diurut ya. Karena kalau kuotanya kan hanya 5%, Pak. Ya. Kalau Ya. 10% kan kayak kasihan Ya. yang mau berangkat nggak ada Ya. berangkat. Ya. Itu ngurang kuota yang seharusnya normal Ya. tapi diberikan kepada lansia dalam rangka memenuhi undang-undang itu 5%. Ya. Kalau di Jawa Timur ada 1758. Ya. Lah kalau usia lanjut yang paling tua ditarik sampai nomor 1758, Ya. Jawa Timur ini bicara Jawa Timur karena daerahnya kan saya nggak paham, itu usianya 84. Ya. Dan usia lanjut ini punya kesempatan hak yang sama. Ya. Ya. Nah, kecuali kalau memang diperiksa ternyata ada Ya. nanti turun lagi. Yang ini gagal nanti usia lanjutnya akan turun Ya, lagi. berurutan Berurutan ya. Jadi lansia memang kalau kan sudah tua tapi beliaunya punya hak yang Ya, sama. ya, ya. Dilindungi di undang-undang. Ya. Sehingga mohon maaf nanti ya memang nanti waktunya nanti mungkin kalau ini sudah habis yang 90 sampai 80 Ya. habis mungkin turunnya ke 70 Ya, sampai 65. Ya. Seperti itu jadi. Itu pun masih bergantung istitoah Iya. kesehatan. Iya, gitu. Ya. Harus- Kalau memang sekalipun sudah cukup renta tapi kesehatannya memenuhi Iya. dan ibadah haji yang banyak fisik ini bisa mereka lakukan ketika istitoah Ya. lolosnya di istitoah. Jadi istitoah ini mulai di screen ketika sebelum pelunasan jamaah haji harus dinyatakan istitoah oleh dinas kesehatan. Ya, Kalau baru selama dilunasi. belum ada surat keterangan Lolos istitoah belum bisa melunasi. melunasi. Ya, oke. Baik. Jadi itulah pemirsa, sekalipun sekarang ada yang berkeberatan bahwa jamaah haji kok cukup renta yang diberangkatkan, ada yang usia 85 tahun ke atas. Tapi seperti yang disampaikan, mereka punya hak yang sama untuk diberangkatkan. Karena itu tetap diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah haji, tapi syaratnya tetap diberlakukan sama. Mereka harus
melakukan tes kesehatan untuk dinyatakan istitoah dalam melaksanakan ibadah haji. Setelah istitoah baru bisa dilunasi. Ya. Nah, ini Terus bisa catatannya. kalau yang salah lanjut itu bisa diajukan pendamping. Ya, bisa mengajukan pendamping. Nah, untuk ini mendampingi. artinya Tapi ya tetap memenuhi syarat. ya, Harus daftar 5 tahun sebelum kloter 1 berangkat. ya, pendampingnya itu syaratnya harus sudah mendaftar setidaknya 5 tahun Sebelum kloter sebelum 1 kloter berangkat. yang digabungi itu berangkat. Ya, oke. Baik, saya kira jelas apa yang disampaikan Pak Lulus. Saya geser ke pertanyaan yang lain dari Germans. Pertanyaannya, cadangan yang untuk tahun 2026 apakah sudah ada, Pak? Jadi gini Pak, untuk cadangan tahun 2026 itu kan kalau estimasi nanti 2026 itu tertinggi porsinya berapa, Ya. maka bisa ditarik 10.000 porsi awal 2027. Oh. Ya, kalau Jawa Timur ya ini. Ya. Kalau di daerah lain kan kuotanya beda-beda. Ini bicara di SUB, Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Ya. Jawa Timur itu kebetulan kuotanya kan 35.000, termasuk nomor 2 di Indonesia terbanyak setelah Jawa Barat. Itu kalau porsinya tertinggi nanti bisa setelah proses haji ini selesai, maka akan diumumkan porsi tertinggi tahun 2026. Nah, itu nanti bisa ditarik 10.000 porsi dari nomor 1 sampai 10.000 tahun 2027 masuk di cadangan 2026. Masuk cadangan, ya. Nah, jamaah cadangan itu perlu diingat bisa melunasi belum tentu berangkat. Karena apa? Mengantisipasi ketika pelunasan tahap 1 jamaah yang porsi urut yang tidak jadi melunasi, bukan gagal tapi memang sengaja tidak melunasi, maka itu yang mengisi cadangan. Oke, baik. Jadi itu Mas German bahwa cadangan untuk tahun 2026 nanti ada pengumuman tahun 2026 itu porsi tertingginya berapa. Anda bisa cek dari porsi tertinggi itu ditambah 10.000 yang diyakini itu menjadi porsi permanen di 2027 itu masuk di cadangan 2026. Syaratnya harus Jawa Timur dulu Pak ya? Syaratnya harus Jawa Timur. Kalau 10.000 daerah lain kan hanya kecil. Ya, jadi ini catatan untuk Jawa Timur. Ya. Ini ada pertanyaan dari Fatih Al-Farisi 8029. Banyak cadangan, banyak yang mundur. Kenapa ya jadwalku kok nggak maju-maju ya? Dari awal daftar tahunya tetap itu aja nggak maju. Jadi gini, selama kuota itu tidak ditambah, kuota stagnan, maka tidak ada perubahan. Maksudnya kenapa ada cadangan? Jamaah haji yang porsi urut, kuotanya misalnya di Jawa Timur itu kuotanya 35.000, itu kenapa ada cadangan? Nah, 35.000 katakan kalau di Jawa Timur kemarin ada 7.600 yang tidak melunasi. Otomatis 7.600 ini akan menggeser, akan menjadi porsi utama di tahun 2026. Sedangkan cadangan yang tadi sudah dipanggil dan bisa berangkat yang ngisi. Tapi yang ditinggalkan akan diisi oleh jamaah yang tadi kemarin tidak lunasi. Otomatis dia setengah. Kecuali kalau ada tambahan kuota misalnya 20.000 mungkin akan bergerak. Tapi kalau selama tahun ini kan tidak ada kuota tambahan, maka akan dia cadangan naik. Tapi ada di sisi lain ada yang tidak melunasi, tidak berangkat, otomatis kan akan menggantikan cadangan tahun berikutnya. Itu sehingga tetap saja. Jadi itulah Mas Fatih Al-Farisi. Jadi kalau sampean perkiraan porsinya tahun pemberangkatannya tetap, itu memang bisa dimaklumi karena yang gagal banyak cadangan yang ternyata mengisi yang tidak beberapa jamaah yang gagal pelunasan. Itu jamaah yang gagal pelunasan itu masuk di tahun berikutnya, sehingga memang tidak ada perubahan kecuali ada kuota tambahan dari Arab Saudi baru bisa bergerak maju. Ya, jadi sabar saja.
tetap saja tidak usah khawatir. Beberapa jamaah saja mengeluhkan mundur 2 tahun hanya karena COVID. Nah ini pada saat COVID 2 tahun tidak ada pemberangkatan sehingga itu mundur dari jadwal perkiraan awal. Itu banyak sekali dialami oleh jamaah yang berangkat tahun ini, semestinya berangkat tahun 2023. Ya, itu jawabannya. Baik, ada Mama Kalif 4662. Mohon penjelasan dari Bapak, saya setor tanggal 5 bulan 4 2012 dengan porsi 79414. Pelunasan sudah, istitoah sudah, tapi kenapa nggak bisa berangkat dan nggak keluar visanya? Tolong tanya ke Dirjen, saya jamaah dari Aceh Utara lah ini. Gini, tahun ini memang ada pelunasannya kan agak mundur ya. Jadi pelunasan tahap 1 itu tanggal 14 Februari sampai 14 Maret. Ya. Terus tahap 2 tanggal 24 Maret sampai tanggal 17 April ya. Terus diperpanjang lagi sampai tanggal 25 April. Ya. Sehingga penataan kloter itu masih baru hari ini itu keluar jadwalnya. Sehingga visa juga masih mungkin sekarang kalau kemarin tanya memang belum terupdate visanya, tapi sekarang mungkin kalau bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar mungkin sudah bisa terupdate untuk visanya. Jadi memang ada karena pelunasannya agak mundur sehingga insya Allah kalau ibu yang dari Aceh ini sudah lunas, sudah istitoah, sudah tinggal nunggu jadwal kloter kemarin sudah keluar sehingga nanti mungkin kalau di Jawa Timur keluar otomatis di Aceh juga keluar dan siap untuk berangkat jenengan tinggal masuk kloter berapa di Aceh. Jadi memang kemarin waktu ditanyakan memang masih proses pelunasan sehingga belum bisa. Jadi kalau belum bisa dilihat visanya. Tapi kalau sudah lunas, sudah istitoah, sudah itu insya Allah berangkat. Jadi tinggal nunggu jadwal kloternya ikut kloter berapa di Aceh. Ya, kita belum tahu status Mama Kalif ini apakah masuk jamaah yang reguler atau jamaah cadangan kan begitu. Tapi sekali lagi pengumuman penetapan kloter itu memang mundur, Bu. Karena apa? Karena pelunasan cadangan itu diberi kelonggaran waktu sampai tanggal 25 April ini besok. Jadi besok itu kepastian siapa yang berangkat baru tahu, baru diatur kloternya. Jadi jenengan sering-sering saja cek di Haji Pintar aplikasi Haji Pintar. Atau tanya ke Kemenak setempat atau ditanyakan di Kemenak setempat di daerah Aceh sana. Kepastian pemberangkatan Anda. Yang jelas Anda ketika sudah lunas, sudah istitoah, insya Allah bisa berangkat. Hanya pengaturannya ini karena diberi keleluasaan pembayaran cadangan ini lebih lama, maka pengaturan kloternya agak lambat. Sehingga mungkin Anda belum dapat kabar baru terkait berangkat tidaknya. Tapi sangat mungkin berangkat setelah selesai pelunasan besok. Jadi mungkin besok malam mulai muncul penetapan resmi kloter-kloter. Dan Anda bisa lihat di sana. Mudah-mudahan Anda berangkat tahun ini juga. Saya juga menambah. Ini kan kita betul Bapak. Jamaah haji dari Aceh ini apakah jamaah cadangan atau jamaah porsi urut? Kalau porsi urut jelas nanti berangkat bisa tapi kalau berangkat karena sudah memenuhi syarat tadi. Kalau yang cadangan nunggu apakah pelunasan selesai. Setelah pelunasan tahap 2 selesai besok baru bisa masuk atau tidak jamaah cadangan seperti itu. Jadi begitu ya Bu Mama Kalif. Yang sudah berkomentar di podcast kita yang lalu dan ini sudah jelas disampaikan Pak Lulus karena memang ada pengunduran pelunasan memberi kesempatan lebih panjang untuk melunasi cadangan-cadangan ini, maka
cadangan ini ditutup paling akhir pelunasannya tanggal 25 April besok. Ya, tanggal 25 April. Nah, setelah selesai semua pelunasan, baru akan disusun kloter lagi secara lebih pasti keberangkatannya. Sehingga yang sangat mungkin Anda tinggal menunggu, mungkin besok malam ada informasi terbaru dari Kemenak, atau Anda bisa datang ke kantor Kemenak untuk menanyakan kepastian pemberangkatan Anda. Kami yakin kalau Anda masuk di jamaah reguler berdasarkan porsi urut, bisa dipastikan berangkat. Tapi kalau Anda masuk di jamaah cadangan, maka menunggu pelunasan semua jamaah cadangan untuk bisa diatur kloternya. Saya kira itu. Ya, betul Pak Lulus. Betul. Ya. Apa pesan-pesannya Pak Lulus untuk sebelum pemberangkatan ini kepada jamaah haji? Pesan saya tetap nomor 1 jaga kesehatan, Pak. Ya. Karena ketika jamaah haji masuk di sana ini mulai musim panas. Ya. Mulai musim panas, maka jamaah haji harus. Yang kedua, pastikan barang-barang bawaannya itu di list mulai sekarang. Terutama di Gresik ini kan ada kloter 10 yang berangkat tanggal 3 Mei. Ini waktunya akan tinggal kurang 10 hari. Terus ada kloter 14 dan 15. Itu insya Allah tanggal 5 Mei. Kloter 21, 23 insya Allah tanggal 7 Mei. Dan ada yang gelombang 2. Itu kloter 73, 22 Mei. Dan kloter yang agak akhir, kloter 95. Insya Allah ini Masjid KBU Nurul Jannah. Itu kloter 95 berangkatnya tanggal 29 Mei. Di Jawa Timur itu kloter sampai kloter 97. Itu jadi dipersiapkan betul barang bawaannya, jangan sampai ketinggalan. Terus saya harap hal-hal yang dilarang dibawa jangan dibawa sehingga tidak menyulitkan Bapak Ibu sekalian. Ya, ini saya baru ingat ada pesanan dari bapak-bapak ini Pak Lulus. Aturan bawa rokok seperti apa ini Pak Lulus? Untuk bawa rokok itu maksimal 2 slop. Maksimal 200 batang sebetulnya. Aturannya 200 batang atau 2 slop? Kalau 200 batang kalau aturannya, tapi biasanya jamaah kalau 2 slop diperbolehkan. Tapi kalau kita hitung juga kalau Surya ya Pak. Apa merek tertentu ya 12 yang 12 kan. Ada yang 16, ada yang 20. Ya. Itu ya mungkin tetap dihitung slop ya. Ya, slop. Tetap dihitung. Insya Allah 2 slop. Dihitung slop. Ya. Ini berarti mungkin yang sangat mungkin kurang lalu dititip-titipkan. Ada masalah enggak kalau ketika dititipkan di tahun kemarin istri misalnya? Iya, tahun kemarin sangat ketat. Sangat ketat. Ya, jadi wanita-wanita ibu-ibu yang terdapatan rokok itu ya diperiksa. Itu betul rokoknya suami atau titipan orang. Kalau titipan orang otomatis dibuang ya. Iya, diambil. Diambil ya. Tapi nanti dikembalikan diambil, disita lah. Iya, disita. Ya. Artinya tidak boleh membawa rokok berlebih ke Arab Saudi dengan batasan 2 slop. Kalau toh itu harus dititipkan ke istri, akan dipertanyakan betul tidak itu istrinya, paham tidak bahwa itu dititipi suaminya. Kalau tidak, berarti itu ada titipan orang lain dan ini pelanggaran. Tidak boleh dibawa. Rokok akan ditinggal di negara asal dan nanti bisa dikembalikan kepada keluarganya. Ya, ini catatan penting buat bapak-bapak yang tidak lagi bisa meninggalkan rokok sampai di tanah suci. Ya, ahli hisab ini yang susah sama ahli hisab ini. Oke, Pak Lulus, begitu panjang dan semua komentar sudah saya bacakan. Sayang sekali waktunya sudah mundur banyak, Pak Lulus. Saya sampaikan terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi viewer, bagi pemirsa kita. Ngopi Disik yang akan menjadi bahan penting pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menonton.
Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.